Pemirsa, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar merubah konstelasi politik Pilpres 2024. Kekuatan baru ini menjanjikan politik kebinekaan dan meninggalkan politik adu domba. Lalu bagaimana memaksimalkan kekuatan baru ini menjadi modal kuat menghadapi Pilpres 2024? Kita telah bergabung dengan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, juru bicara PKS Muhammad Khalid, dan pengamat politik Syah Ganda Nainggolan. Selamat malam Bang Hermawi, Mas Khalid, dan juga Bang Syahganda. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sehat ya semuanya. Saya ingin ke Bang Hermawi dulu. Bang Hermawi, perubahan peta politik ini relatif cepat. Bagaimana koalisi perubahan sebetulnya berpacu dengan waktu untuk mendongkrak elektabilitas Anies Muhaimin di sisa waktu yang ada ini? Mengingat sebelumnya kan PKB sudah terlanjur ya mempromosikan Prabowo sebagai capres dukungannya. Ya, jadi setelah deklarasi hari Sabtu di Surabaya, kita langsung move on. Sampai tadi sore sudah ada 9 provinsi yang melakukan rapat bersama membentuk tim. Dan kami di pusat hari Rabu, Pak Jajil sudah janji akan membawa teman-temannya ke PKB. Kita segera move on, segera kita wujudkan Indonesia yang lebih baik melalui 2 generasi muda, tokoh pergerakan dan tokoh intelektual. Muhaimin Iskandar selain darah biru NU, beliau juga dikenal sebagai tokoh pergerakan mulai dari PMII di UGM sampai hari ini di kabinet, di DPR, begitu juga Anies dengan intelektualitasnya, dengan Indonesia mengajar, cucu seorang pahlawan nasional. Kita percaya ini sebuah kombinasi yang baik dan dengan didukung oleh seluruh stakeholder yang ada, niscaya perubahan itu tidak bisa now is time. Perubahan itu sudah saatnya Indonesia mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Kita bertekad untuk itu dan kita akan terus bekerja keras bersama-sama dengan seluruh relawan. Sampai hari ini kami sudah mendapat konfirmasi dari 119 klub relawan yang tetap menyatakan tidak terpengaruh oleh apapun. Kami mendukung Anies, Bang Taslim. Kami bersama Anies, siapapun pasangan yang dia pilih. Begitu tadi saya dapat konfirmasi dari teman-teman relawan. Jadi kita optimis, kita akan bekerja keras untuk ini, bekerja keras dan bekerja cerdas. Demikian, Mbak. Oke, Mbak Hermawi, jadi artinya walaupun sosialisasi dukungan terhadap Prabowo berlangsung lama 1 tahun gitu ya, tapi dengan duet Amin ini bisa mengejar untuk dukungan penuh terhadap Anies dan juga Muhaimin. Optimis suara PKB itu pun utuh ke pasangan Amin ini? Optimisme kami karena ini 2 orang kan sudah dikenal lama. Pak Muhaimin ini orang seperti kami ini sudah mengenal dia sejak zaman mahasiswa, sejak zaman di kelompok Cipayung. Jadi ini memang barang-barang lama yang sudah sangat tidak asing buat kita. Nah, kita bukan hanya optimis, kita hakul yakin bahwa kombinasi ini adalah kombinasi yang baik, kombinasi seorang tokoh Nahdlatul Ulama aliran tradisional dan seorang tokoh modern seperti Anies Baswedan. Kita akan terus, dan ini di daerah-daerah kombinasi yang seperti ini kadang-kadang belum terpaut, tapi dengan dua tokoh muda ini, mereka terus sekarang bersinergi bersama-sama untuk apa? Untuk menuju perubahan yang kita cita-citakan. Perubahan itu apa? Perubahan yang lebih baik. Indonesia yang jaya, Indonesia yang bineka, seperti yang dikatakan oleh Pak Surya dalam pidatonya kemarin. Baik, hakul yakin dukungan suaranya akan utuh untuk pasangan Amin begitu ya. Kalau begitu saya ingin ke Mas Khalid. Mas Khalid, ini kan nampaknya belum yakin nih 100% begitu ya. Nah, Muhaimin ini kan telah mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden PKS. Apakah sudah dijadwalkan kapan sebetulnya rencana untuk pertemuan ini? Jadi Mbak Vera dan seluruh pemirsa Metro TV, jadi kalau kita melihat PKS ini yang sangat konsisten ya dalam mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi keputusan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 mengamanatkan kepada DPP untuk mendukung dan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Jadi itu keputusannya sudah loud and clear, sangat tegas sekali. Dan untuk kemudian bahkan kita sebelum deklarasi di Surabaya pun kita dengan Pak Anies ada di Tasikmalaya. Puluhan ribu anggota PKS dan simpatisan PKS
menyambut Pak Anies di Tasikmalaya. Kemudian besoknya ke Medan. Kita sudah bergerak di seluruh Indonesia mensosialisasikan Pak Anies ke seluruh kantong-kantong, terutama daerah-daerah yang sangat kuat di PKS. Jadi ini adalah kerja-kerja nyata yang sudah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, di PKS seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden PKS kemarin, ada mekanisme internal yang harus dilalui terlebih dahulu. Karena ADART di PKS itu mengamanatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu harus melalui mekanisme juga untuk dibahas di musyawarah majelis syuro. Dan inilah yang kemudian sedang dibahas oleh pimpinan. Di samping kami juga ingin meminta masukan dari para tokoh masyarakat, tokoh bangsa, para ulama, habaib, dan konstituen PKS juga. Disinilah kami ingin menghormati proses itu. Musyawarah Majelis Syuro kan memiliki perwakilan dari berbagai daerah. Jadi anggota-anggota Majelis Syuro dari seluruh Indonesia nanti itu akan memutuskan dan membahasnya, menetapkan apakah pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini menjadi secara official menjadi keputusan PKS. Terkait keputusan kami sebagai pendukung dan pengusung Pak Anies sudah clear. Nah, tinggal berikutnya adalah keputusan mengenai apakah pasangan ini menjadi sebuah keputusan yang official dari PKS. Kami minta izin untuk melalui mekanisme di internal partai kami. Mas Khalid, mohon maaf saya potong. Sementara dalam waktu berjalan ini menunggu sampai proses Dewan Syuro begitu ya, apakah juga akan menyempatkan untuk harus bertemu dengan Gus Imin dulu nih untuk memantapkan? Itu hal yang biasa ya. Jadi dengan Bang Hermawi Taslim ya, dengan Nasdem kan sudah sering kita berjumpa ya. Dan sekarang ini kan ada anggota baru datang, Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kami juga ingin melakukan komunikasi secara intensif, dialog ya, antara pimpinan, antar pengurus, menyamakan frekuensi, menyamakan gerak langkah terlebih dahulu. Sehingga inilah yang ingin kita lakukan bersama. Jadi sehingga secara nanti paralel ketika ada titik temu, kemudian ada frekuensi yang sama, gerak perjuangannya akan semakin lebih baik. Dan jadi saya pikir secara itu hal yang paralel ya akan dilakukan ketemu dengan Gus Imin dan juga proses di Majelis Syuro begitu ya. Karena kan dikatakan PKS akan mengumumkan keputusannya 1-2 hari ke depan ini. Terkait kapan akan dilakukan tentu ini adalah diskresi atau hak dari pimpinan kami. Kami menunggu arahan ya, DPP Partai Keadilan Sejahtera menunggu arahan pimpinan kami yaitu Ketua Majelis Syuro ya dan Badan Pekerja Majelis Syuro atau DPTP untuk menentukan kapan musyawarah itu akan dilaksanakan. Jadi kami tidak berandai-andai 1 atau 2 hari ya, karena itu kewenangan tersendiri ya. Kami hanya ingin mendengar nanti arahan dari pimpinan kapan akan itu dilaksanakan. Tapi sembari itu kami sudah konkret nih. Partai Keadilan Sejahtera dengan relawan, dengan masyarakat sudah di mana-mana. Kita sudah menyelenggarakan acara bersama dengan Pak Anies. Jadi terkait hal itu bahkan caleg-caleg kami sudah mensosialisasikan seluruh calon anggota Dewan PKS sudah memasang bersama dengan Pak Anies. Jadi saya pikir itu hal yang sudah clear dari PKS. Tergantung ini nanti ada butuh proses untuk pembahasan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme internal partai kami. Oke, untuk baca wapresnya harus dikomunikasikan lagi dalam Majelis Syuro begitu ya, sehingga nanti ada keputusan yang memang konkret komitmennya apakah bergabung dalam koalisi perubahan. Oke, saya ingin ke Bang Syahganda. Bang Syahganda, dipilihnya Muhaimin untuk menjadi wakil Anies dinilai sebagai pilihan yang berisiko. Mengingat awalnya kan Gus Imin ini tidak satu gerbong dengan gerakan perubahan. Lalu apakah risiko ini memang layak untuk dipertaruhkan sebetulnya? Ya, sangat layak ya. Jadi begini, saya waktu diberitahu 2 bulan lalu oleh salah satu petinggi Nasdem bahwa niat Nasdem itu memasangkan dengan Caimin, ya, itu saya bilang kalau dengan Caimin bisa dapat itu kamu bisa 1 kali putaran menang, nggak perlu 2 putaran, ya kan? Jadi sebenarnya tentu berisiko. Risiko itu ya risiko akan dihajar terus oleh kekuasaan yang menginginkan partai lain yang atau orang lain yang jadi presiden dan wakil presiden. Tapi risiko itu kan high risk, high return kan. Nah sekarang ada opportunity besar buat
pasangan yang diusung Pak Surya Paloh dan Nasdem dan PKS ini ya untuk menang satu putaran. Ya, saya secara keahlian saya sosiologi dan ilmu psikologi massa dan lain-lain, saya yakin ini satu putaran bisa karena pertama block footnya yang saya hitung, block foot kita ini udah teman-teman ini udah sampai 50 juta. Ya, itu suara block foot dari PKB ini sendiri, ya itu kan 10,26% itu kalau di 2024 ya nanti itu jumlahnya udah 15 juta dan itu most likely semua PKB itu pasti milih pasangan ini karena ada Muhaimin di sana ya insya Allah ya. PKS juga dia sistemnya captive market block foot dia ketika pilih Anies pasti pilih Anies itu bisa 15 juta PKS ya kenaikannya signifikan dalam survei-survei jadi udah 30 juta ya. Kemudian kelompok tradisional yang selama ini oposisi ya itu ada 5 juta yang terhubung dengan 212 ya itu pasti mereka dukung Anies menurut saya ya. Kemudian besok tanggal 11 nanti ya berapa hari lagi ada deklarasi dari serikat buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung pasangan Anies dan Muhaimin itu 5 juta itu udah 40 juta ya. Nasdem itu kalau dia tidak block vote ya dengan angka dia sekarang di atas 10% perolehan suaranya dia juga bisa menciptakan 7 juta sampai 10 juta. Nah, yang lain-lain itu akan membentuk 50 juta. Dengan 50 juta ini modal dasar Anies Muhaimin harusnya bisa ditingkatkan untuk menang satu putaran. Karena itu udah lebih dari sekitar 40-an% itu. Nah, itu keyakinan saya high risk high return itu. Oke. Jadi itu aja pandangan saya, Bu Pera. Iya. Oke, tinggi risikonya tapi patut untuk dipertaruhkan begitu ya. Kita lanjut Ya, perbincangan satu usai putaran. jeda. Jadi Pak Taslim sama Pak Jubir PKS ini jangan mikir 2 putaran. Jangan, karena kalau waktu Satu putaran cukup Anies ya. sama AHY itu saya yakin masuk di putaran kedua. Ya, itu beberapa riset saya baca 37 riset yang ada di CNBC Indonesia Online itu saya baca semua itu bisa masuk dengan Anies dan AHY masuk 2 putaran. Tapi kalau dengan Muhaimin harusnya 1 putaran, jangan lama-lama gitu pemilu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut perbincangan usai jeda terkait bagaimanakah strategi pemenangan di sisa waktu yang sebentar lagi. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Kita lanjutkan perbincangan saya ke Bang Hermawi. Bang Hermawi, untuk pendaftaran Capres-Cawapres ini tinggal menghitung hari begitu ya, dari Oktober sampai dengan akhir November. Nah, dengan waktu yang singkat ini bagaimana mensolidkan koalisi? Apakah juga memang butuh ada partai tambahan lain kembali masuk ke koalisi perubahan, termasuk juga PKS yang katanya masih menunggu waktu sesaat lagi untuk di Dewan Syuro, dan juga strategi pemenangan seperti apa untuk di Pilpres 2024? Ya, jadi kalau kita kan kepingin dukungan sebesar-besarnya. Kalau PKS ini kan tinggal soal waktu. PKS sudah berulang-ulang, kemarin sekjennya juga mengatakan, hari ini Mas Kolik mengatakan keputusan untuk Anies sebagai presiden itu sudah given. Dan yang paling penting kemarin Pak Surya Paloh berjanji di Surabaya ketika deklarasi di Hotel Yamato, pasangan ini akan menjadi pasangan pertama yang mendaftar di KPU. Nah, hari Rabu kami rapat bersama dengan tim PKB di Nasdem Tower sambil menunggu kehadiran PKS secara formal. Kita akan terus mematangkan kesiapan-kesiapan ini dan secara otomatis kawan-kawan di daerah, tadi saya dengar di Sumut, di Nabire, di Magetan, mereka sudah bertemu. Bertemunya juga dengan PKS kalian dan selama ini sudah bertemu. Jadi kita kalau membawa Anies itu kita sudah bawa dari Banda Aceh sampai Jayapura. Selalu ada sesi, selain pertemuan dengan relawan, selalu ada sesi pertemuan 3 partai. Sekarang juga kan 3 partai, cuma partainya saja yang berbeda. Jadi kami yakin seperti yang dikatakan Pak Saganda tadi, dan ini memang butuh kerja konkret, kerja yang terukur, dan tempatnya itu ada di PKS, ada di Nasdem, ada di PKB. Di Nasdem ini seperti juga di PKB banyak mantan-mantan aktivis lintas organisasi. Kita sudah saling kenal ketika zaman mahasiswa. Jadi Muhaimin, Pak Anies dari HMI, Muhaimin PMI, itu sudah teman-teman kita beberapa puluh tahun yang lalu. Kami yakin sekali, Mbak. Kami optimis, dan
kalau dikatakan gangguan, gangguan pasti selalu ada. Yang paling banyak mendapat gangguan itu Baik. kami ini udah 1 tahun, 1 tahun 1 hari gangguan kami hadapi. Ya kita jalan aja, kita niat tulus saja kita jalan dan ternyata semua kita bisa atasi. Demikian, Mbak. Baik, optimis sekali. Kalau begitu saya ingin ke Mas Khalid. Mas Khalid, ini kan Demokrat memang sudah move on ya dari koalisi perubahan dan PKS sendiri masih berproses dengan Majelis Syuro-nya. Apakah jika memang PKS tadi mengatakan ya sudah final lah untuk mendukung Anies gitu, apakah masih menghendaki misalnya Demokrat kembali bergabung bersama-sama sebab selama ini sejalan sebagai partai di luar pemerintahan, ataukah cukup percaya diri dengan kekuatan yang sudah ada misalnya dalam koalisi perubahan yang ada saat ini? Ya, Partai Demokrat adalah salah satu partai yang selalu bersama-sama ya dengan kita untuk memperjuangkan platform perubahan itu sendiri. Jadi ketika kita membuat piagam koalisi perubahan untuk persatuan, Demokrat ada di sana. Tentu kalau kita berharap secara idealita gitu ya, apa yang terjadi kemarin itu sebagai evaluasi bersama, tapi kita berharap ya kalau seandainya masih ada probability atau peluang untuk bisa bersama, why not? Itu yang kita harapkan. Namun demikian, kami juga menghormati setiap partai memiliki kedaulatan dalam bersikap dan kami juga memahami, menghormati Baik. posisi dari Partai Demokrat jika mengambil keputusan dan pilihan yang berbeda. Sedangkan kami sendiri menganggap bahwa apa yang sudah kita jalankan saat ini terus kita harus lanjutkan, yakni bagaimana Pak Anies sebagai salah seorang pemimpin yang menjadi simbol perubahan itu sendiri. Jadi platform perubahan dengan Pak Anies dan PKS ada di situ adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, satu tarikan nafas yang sama di sini untuk berjuang bersama. Dan inilah yang ingin kita teruskan di sini. Mengenai bagaimana calon wakil presiden, tentu ada mekanisme tersendiri yang akan dibahas secara khusus dalam musyawarah Majelis Syuro sesuai mekanisme internal ADRT Partai Keadilan Sejahtera. Demikian. Baik, saya ingin ke Bang Syahganda, bagaimana dengan adanya sikap dari beberapa faksi begitu ya di dalam tubuh Nahdien sendiri, ada yang memang mendukung Gus Imin, ada yang mendukung Gus Durian dan juga sebagainya. Secara tidak langsung ini tidak mendukung Muhaimin, jadi ada terpecah lah begitu. Mengingat sejarah panjang juga seteru politik, apakah akan berpengaruh juga pada suara untuk Anies Muhaimin nanti? Ya, yang hitungan saya itu kan tadi cuma suara yang minimum 15 juta ya, dari 60 billion 60 juta ke 80 juta suara NU ya. Itu kan saya ngambil yang minimnya aja tadi. Ya, minimnya aja itu artinya kita sudah aman untuk bicara kalau ada 2 putaran ya. Nah, kalau misalkan melihat fenomena Caimin berhasil terus mempertahankan PKB 2 digit ya dalam waktu sekian lama dan memberikan kesempatan kepada kader-kader NU yang muda-muda jadi menteri di sana, menteri di sini apa segala, itu kan prestasi yang sangat luar biasa ya. Nah, itu pasti ulama-ulama NU melihat dijadikannya Muhaimin sebagai cawapres oleh partai koalisi nanti ini, itu mereka akan berbondong-bondong pasti akan mendukung. Insya Allah pasti akan mendukung. Artinya battle area untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah, Bang Syahganda, itu bisa ditaklukkan ya dengan suara NU yang solid begitu mendukung pasangan Amin ini? Iya dong. Kan kita lihat fenomena 2019 misalkan ketika NU berpasangan dengan Sudirman Said, itu kan langsung 40 sekian persen suara yang bisa dihasilkan. Jadi kalau nanti NU-nya itu mendukung Anies dan Muhaimin di Jawa Tengah, itu bisa langsung tinggi sekali ya di Jawa Tengah. Nah, begitu juga di di Jawa Timur, karena itu basisnya kan memang basis PDI dan basis NU. Nah, itu pasti akan bisa dikejar di atas 50% di sana. Apalagi Jawa Barat, ketika NU-nya masuk ke kelompok yang Islam modernis selama ini, itu bisa 60-70% di Jawa Barat. Ini potensi-potensi ini jangan tidak teliti, ini harus digarap serius ya. Jadi menurut saya nggak mau mengecilkan kelompok-kelompok yang anti Caimin ya, tapi sebagai orang yang saya tahu track record mereka dari zaman mahasiswa ya, karena saya kan generasi aktivis 80-an ya, saya tahu generasi-generasi di bawah saya, Caimin dan Anies misalkan seperti itu memang tokoh-tokoh yang memang dari zaman dulu itu sudah
menjadi pemimpin di zaman Oke. mahasiswa ya, kemudian di dalam organisasi dan lain-lain. Jadi yakin saya ini kebanggaan besar buat kalangan Nahdlatul Ulama ya, ketika Muhaimin menjadi wapres nantinya. Insya Allah maksimum Baik. dukungan dari NU kepada Caimin. Baik, Bang Syahganda meyakini bahwa battle area Jawa Timur dan juga Jawa Tengah itu bisa solid dimenangkan gitu ya, didukung oleh suara Nahdien. Terima kasih Bang Syahganda, kemudian juga Bang Hermawi, Terima kasih. serta juga Mas Holid. Terima kasih Terima kasih, sudah bergabung Mbak bersama Vera. kami di Prime Time News. Terima Selamat kasih malam. Pak Taslim, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.